Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nu'idu bika an nakuna 'aziman fi anfusina wa saghiran indaka ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dikumpulkan dalam kesempatan kali ini. Kita mohon kepada Allah agar Allah luruskan niat-niat kita, perbaiki diri kita, jadikan apa yang kita pelajari di malam hari ini menjadi hal yang bermanfaat, yang bisa menyelamatkan diri kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Nabi pernah bersabda dalam sebuah riwayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wahai manusia, ayyuhan nas, sesungguhnya negeri ini adalah negeri singgahan, bukan negeri keadilan. Kita nggak dapat keadilan di sini. Negeri ini adalah negeri kesedihan, bukan negeri kesenangan. Maka barang siapa mengetahui hakikat negeri ini, dia tidak akan senang dengan kelapangannya, dan juga dia tidak akan sedih dengan musibahnya. Ketahuilah sesungguhnya Allah menciptakan dunia untuk ujian dan negeri akhirat untuk negeri kesudahan. Maka jadikan ujian dunia untuk meraih pahala akhirat hanya menjadi sebab saja dunia, dan jadikan pahala akhirat dari ujian dunia sebagai ganti atas apa yang kita dapatkan berupa kesedihan tadi. Maka hendaknya dia mengambil dari dunia untuk memberi, hanya untuk memberi, dan hendaknya dia mendapatkan ujian di dunia hanya untuk mencari ganjaran saja, bukan yang lainnya. Dan sesungguhnya dunia sangat cepat perginya,
Syari'atul dhahab. Juga cepat berbolak-baliknya. Jangan tertipu dengan menyusu air susu yang pertama, cuman sebentar. Habis itu disapih, sudah nggak dekat, sudah nggak ngerasain manis-manisnya lagi. Awalnya saja manis. Hati-hati terhadap kelezatan segeranya. Habis itu isinya nggak enak semuanya, ujung-ujungnya. Maka janganlah engkau memakmurkan negeri yang sudah Allah janjikan dan pasti akan hancur dan sirnanya. Jangan engkau makmurkan itu. Dan jangan engkau terus sambung hal itu, padahal engkau tahu Allah menghendaki darimu menjauhi hal yang itu, menjauhi dunia. Sehingga engkau justru menjadi orang-orang yang siap menanggung murka dan marahnya Allah. Dan engkau malah menjadi orang-orang yang justru berhak mendapatkan siksa dan hukuman Allah gara-gara mencari dunia. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berkhutbah dengan makna, sesungguhnya Allah memberikan kalian dunia agar kalian mencari akhirat. Dan tidak Allah berikan dunia agar kalian bersandar dengan dunia, menjadikan tempat bergantung. Sesungguhnya dunia akan sirna dan akhirat akan kekal. Jangan salah gunakan yang fana tadi. Salah gunakan nikmat yang Allah beri. Dan janganlah kalian sibuk sehingga lupa terhadap akhir kesudahan nanti. Baik. Di antara nasihat yang lain yang harus kita tahu, kata Ali bin Abi Thalib, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah mengikuti hawa nafsu dan panjang angan. Adapun mengikuti hawa nafsu, maka akan menutup dari kebenaran. Ngikutin nafsu terus, nggak bisa ngikutin yang benar. Adapun panjang angan membuat kita lupa terhadap negeri akhirat, negeri kesudahan. Karena berpikir nanti masih hidup, masih lama. Maka ingatlah bahwasannya pada hari ini di dunia adalah hari beramal, bukan hari perhitungan. Dan besok adalah hari penghisapan, perhitungan, dan tidak ada lagi hari beramal. Di kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas sebuah hadis dari Nabi SAW yang cukup terkenal. Mungkin bisa kita tulis bersama-sama biar yang bawa pena bisa setidaknya ingat hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abul Qasim Sauban, di mana Nabi SAW bersabda, banyak riwayatnya sebenarnya, tapi maknanya sama. Tidaklah, ya, mungkin bisa dicatat ya, biar ingat. Ini aja yang dicatat yang penting. Tidaklah dua serigala yang lapar dilepas pada seekor domba. Tidaklah dua serigala yang lapar dilepas pada seekor domba. Itu lebih merusak daripada merusaknya
seseorang yang rakus itu lebih merusak daripada merusaknya seseorang yang rakus akan harta dan kemuliaan, yakni merusak agamanya. Jadi tidaklah dua serigala yang lapar dilepas pada seekor domba, sangat merusak. Kira-kira dombanya bisa selamat gak? Kecil sekali. Paling keras ya habis sampai tulang-tulang, gak tersisa. Paling sedikit ya tinggal sisa apalah. Apakah mungkin selamat? Sangat susah sekali. Tapi yang seperti ini tidak lebih merusak daripada seseorang yang rakus harta dan kemuliaan. Tak saking rakusnya dia itu, merusak agamanya lebih parah daripada serigala yang makan domba ini. Maknanya agamanya itu ya susah selamat, susah selamat, hampir-hampir nggak bisa selamat. Hampir-hampir domba saja nggak bisa selamat, apalagi seseorang. Lebih merusak, kata Nabi, bukan setara, bukan lebih rendah kerusakannya, lebih buruk, lebih dahsyat. Kalau tadi saja susah selamat, apalagi yang ini, ya. Apalagi yang ini. Allahumma sallim. Permisalan yang agung ini menunjukkan kepada kita sepuncak-puncaknya peringatan, setinggi-tingginya peringatan keras terhadap keburukan rakus akan harta dan kemuliaan di dunia. Hancur agama, benar, hancur, bisa nggak tersisa. Kita akan bahas sedikit banyak tentang hadis ini, mengambil dari penjelasan Ibnu Rajab Al-Hambali dalam bukunya yang berjudul Syarah Hadis Madi Bani Ja'ian, syarah hadis dua serigala yang lapar. Yang pertama tentang fitnah tamak atau rakus harta. Rakus harta ada dua jenis. Rakus yang pertama adalah sangat cinta dan sangat keras mencarinya, ya, dengan cara-cara yang boleh, tapi kerja keras banget, ya. Banteng tulang, banting badan, penuh kesusahan, penuh penderitaan, ya. Itu jenis fitnah yang pertama. Kata Imam Ibnu Rajab, seandainya di dalam tamak harta itu nggak ada keburukan kecuali cuman sekedar menyia-nyiakan waktu, maka itu sudah menunjukkan untuk menjauhinya sebanyak mungkin, karena habis waktu cuman mencari dunia. Karena sesungguhnya seseorang dengan waktu yang mana dia modalnya bisa mencari kedudukan yang lebih tinggi di negeri yang abadi, sehingga dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatannya sebelum habis masanya.
Tidaklah dia habis waktunya untuk mencari rizki yang sebenarnya sudah dijamin dan ditanggung Allah. Dia bisa meninggalkan untuk hal-hal yang bermanfaat dan yang kekal abadi nanti. Hisabnya lebih baik, harapannya, manfaatnya lebih banyak. Baik. Ada sebuah pepatah syair yang berbunyi, "Wa man yunfiqil ayyama fi jam'i mali." Siapakah dia yang menghabiskan hari-hari untuk mengumpulkan harta? Kenapa? Makhafata fakrin, karena takut fakir, makanya dia cari harta terus. Falladhi fa'ala al-fakru, sebenarnya yang melakukannya sebenarnya orang yang fakir sesungguhnya. Wala tahsabanna al-faqra man faqdil ghina min faqdil ghina. Janganlah engkau kira kefakiran itu orang yang kehilangan kaya. Walakinna faqdad dini min a'dhamil faqri. Akan tetapi kehilangan agama adalah sebesar-besar kefakiran, atau kefakiran yang sesungguhnya. Jadi kefakiran asli bukan kefakiran nggak punya harta. Kefakiran yang asli adalah orang yang menghabiskan hari demi hari mengumpulkan harta, pikirnya takut fakir. Sebenarnya dia yang fakir. Ada sebuah ahli hikmah ditanya, sesungguhnya si A mengumpulkan harta. Maka ahli hikmah ini mengatakan, apakah dia juga mengumpulkan hari-hari untuk dia infakkan? Maknanya dia juga selalu keras di dalam sama setara, ketika dia mencari dia juga memberinya juga setara, seimbang. Enggak, dijawab begitu. Maka kata ahli hikmah ini, ma jama'a syai'an. Kalau gitu dia enggak ngumpulin apa-apa. Dia bukan sedang nyari uang, dia bukan sedang nyari harta, dia enggak ngumpulin apa-apa. Ar-rizqu maqsum, rizki sudah dibagi. Wal harisu mahrum, orang yang tamak bagaimanapun enggak akan bisa dapetin, sudah ditulis. Yabna Adam, wahai anak Adam, idza afnaita umraka fi talabid dunya famata tatlubul akhirah. Jika engkau habiskan umurmu untuk mencari dunia, kapan engkau mencari akhirat? Habis. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, keyakinan itu adalah engkau tidak membuat ridho manusia dengan mencari murka Allah. Kan ada orang yang mencari harta sampai membuat Allah murka. Tidak pula engkau hasad kepada seseorang atas rezeki Allah, melihat orang lain lebih banyak, sama jualannya, sama pengajarnya, kok kayaknya dia lebih banyak. Yakin nggak begitu namanya. Dan engkau tidak mencela seseorang atas apa yang tidak diberikan Allah kepadamu. Kamu nggak dapatin itu, dia dapat, nggak celah dia, nggak masalah. Itu namanya yakin. Fa inna rizqa la yasuquhu hirsu haris, karena rizki itu tidak disetir oleh orang yang semangatnya orang yang semangat, rakusnya orang yang rakus. Bukan orang yang kayak gitu yang memiliki rizki, bukan. Tidak pula rizki adalah bagaimana orang yang nggak mau berusaha menolak, tetap saja rizki tetap sampai padanya. Itu namanya yakin. Karena sesungguhnya Allah dengan keadilannya jadikan ketenangan, kesenangan, kenyamanan di dalam yakin dan ridho pada Allah. Dan jadikan kesedihan, penderitaan di dalam keraguan terhadap Allah dan murka
pada perintah Allah, pada larangan Allah. Baik. Kemudian jenis yang kedua terhadap atas rakus harta. Jenis yang kedua ini mirip yang pertama, cuman yang kedua adalah dia mencari harta dengan cara-cara yang haram. Kalau tadi caranya mubah, tapi kerja keras, habis waktunya, capek badannya, nggak ada sempat-sempatnya. Kalau yang ini dia mencarinya sampai menghalalkan segala cara, tidak menunaikan yang wajib, ditahan, pokoknya biar untung. Ini namanya syuh atau bukhl, bakhil atau kikir. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan di surat At-Taghabun 16, barang siapa yang menjaga dirinya dari syuh, bakhil, kikir, faulaika humul muflihun, mereka itu orang yang beruntung. Kata Nabi SAW, bertakwalah, takutlah kalian kepada syuh, karena syuh, bakhil, kikir ini membinasakan umat sebelum kalian. Jadi umat sebelum kita itu bukan jaya hidup lebih lama gara-gara numpuk harta, enggak. Justru binasa gara-gara bakhil dan kikirnya. Itu kan yang dituntut dari harta kita untuk dikeluarkan. Jenengan cari susah payah, seneng, cinta, ya disayang-sayang, rela enggak ngeluarin di jalan Allah? Rela enggak mengorbankan agar mungkin enggak jajan, enggak merasakan sebagian kenikmatan untuk mencari pahala Allah, menebus dirinya dari neraka? Rela enggak? Ya. Ternyata dengan menahan diri, semakin dia pelit, kikir, bakhil, ya. Orang-orang seperti ini disebutkan sampai memutus silaturahim, memutus rahimnya, nggak mau berhubungan, nggak mau membantu saudaranya. Wah, uangku habis bantu mereka, karena nanti kalau tak kasih aku nggak bisa hidup. Lupa tadi rezeki sudah diatur. Akhirnya mereka bakhil, jadilah bakhil. Ya, gara-gara syuh ini, syuhnya memerintahkan untuk berbuat fajir biar kamu dapat banyak, warisannya jangan dibagi, ya, pek dewe. Sampai kayak gitu misalkan. Ya, demi kebakhilan. Ya. Bahkan dalam riwayat lain, syuh ini membuat seseorang sampai menumpahkan darah. Jadi demi bakhil dan kikir, ya, rebutan, itu bunuh-bunuhan. Tak kira ya, jenengan sudah lihat banyak peristiwanya. Wah, kalau ada dia, jatahku sedikit, ya, bunuh saja. Subhanallah. Oleh karenanya ada sebuah pendapat yang mengatakan atau sebuah perkataan, syuh dan bukhl itu, syuh itu adalah ra'sul ma'asi kulluha. Ra'sul ma'asi kulluha, puncak kemaksiatan atau modal kemaksiatan. Semua kemaksiatan munculnya dari mulai diri bakhil. Dari bakhil ini dia nggak mau ngapa-ngapa, dia malas berkorban, bunuh-bunuhan, menzalimi. Makanya Nabi juga bersabda, la yajtami'u syuhhu wal imanu fi mu'min. Nggak akan bergabung bakhil dan iman pada seorang mukmin. Berarti kalau orang banyak bakhilnya, apa Pak? Sedikit imannya. Semakin orang
dermawan. Semakin orang rela mengorbankan bagian dari dirinya, berarti semakin beriman dirinya. Jadi tidak bergabung iman dan bakhil. Dan masing-masing harus menebus dirinya dan mengurangi, mengikis kebakhilan dan bakhilnya, kikirnya sendiri-sendiri. Nggak bisa dengan menyalurin harta doang. Saya jadi penyalur donasi. Kalau kayak gitu nggak ngilangin bakhil dan kikir. Harus dari harta yang dia cari itu, yang dia sayangi itu loh. Yang dia lihat nomor rekeningnya setiap hari bertambah, pengen nambah lagi, pengen nambah lagi. Mau dikurangi enggak? Mau dihabisin enggak? Itu fitnah harta yang kedua. Fitnah harta, fitnah yang berikutnya. Tadi yang merusak agama seseorang apa tadi? Rakus terhadap harta dan kemuliaan. Sekarang kita bahas fitnah kemuliaan. Fitnah kemuliaan ini lebih keras, lebih membinasakan dari fitnah harta. Lebih dahsyat, lebih merusak, lebih menghancurkan. Ya. Lebih membahayakan terhadap seorang hamba dari sekedar dia nyari harta. Ya. Dan zuhud terhadap kemuliaan lebih susah daripada zuhud terhadap harta. Orang bisa saja nggak pengen harta, tapi dia pengen kedudukan di mata manusia. Pengen apa? Pengen terkenal, bisa jadi. Dan tamak terhadap kemuliaan ini juga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam dua jenis seperti tadi. Jenis yang pertama, mencari kemuliaan dengan kekuasaan, kedudukan, wilayah, dan harta. Dengan hartanya dia pengen dapat kemuliaan di mata manusia. Dengan jabatannya dia ingin dimuliakan. Dengan kekuasaannya dia ingin dipandang. Dan ini bahaya sekali. Ini bahaya. Karena akan menghalangi kebanyakannya, hampir gak selamat ya, sebagaimana tadi kebaikan akhirat dan kemuliaan akhirat, ketinggian akhirat gara-gara mencari ketinggian di dunia ya. Coba buka surat Al-Qasas ayat 83, halamannya halaman 395 ya. Surat Al-Qasas ayat 83 halamannya 395. Sudah bisa pakai HP ya, nggak apa-apa. Surat Al-Qasas surat ke-28 halamannya 395 ayatnya 83 ya, dilihat benar-benar ya. Kurang lebih hadis tadi sama ayat ini aja lah yang paling dihafal, biar nanti pulang ingat hadis ini dan ayat ini. Itu aja. Sebenarnya bahasa Al-Quran itu sederhana, tapi sudah mengandung semua peringatan yang dibutuhkan. Makanya ingat dua hadis ini, satu hadis ini dan satu ayat ini paling enggak ya, abaikan yang lain barangkali akan membuat kita lupa ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada
wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat. Apa itu? Kami jadikan dia untuk orang-orang yang tidak menghendaki uluwah, ketinggian. Ketinggian itu maknanya apa? Ketinggian itu banyak artinya. Ketinggian bisa bermakna kedudukan, bisa bermakna terkenal, bisa bermakna kebanggaan, bisa bermakna pujian, bisa bermakna menguasai, bisa bermakna ingin ngatur, bisa bermakna ingin memimpin, bisa bermakna banyak. Ketinggian maknanya bahasanya cuma ulu, tinggi. Tapi bahasa Al-Quran itu memang, dan hadis itu simpel, sederhana, tapi kandungannya banyak. Ketinggian itu sombong. Ketinggian itu misalkan berbangga, suka menunjukkan diri. Ketinggian itu di atas. Ketinggian itu ingin dilihat, didengar. Ketinggian itu ingin jadi imam misalkan. Ketinggian itu misalkan ingin jadi ustadz. Ketinggian itu ingin jadi ulama. Maksudnya ulama yang dilihat, terkenalnya sebenarnya. Jadi ketinggian ini banyak. Padahal akhirat gak diperuntukkan oleh orang-orang yang menginginkan ketinggian. Dan sedikit orang yang rakus terhadap kemuliaan, kekuasaan di dunia ya, dengan mencari tadi dengan kekuasaannya ya, itu dia diberikan taufik Allah sehingga mampu, tapi dia pasti dibuat bertawakal pada dirinya. Kalau aku yang menghandle bisa, kalau aku yang ngomong semuanya pasti ngerti, kalau aku yang membuat majelis itu pasti manage-nya bagus. Kalau aku yang khutbah, aku yang punya kanal, aku yang punya channel dakwah, itu aku pasti lebih bisa dari yang lain. Abdurrahman ibn Samrah radhiyallahu anhu menuturkan sebuah riwayat dari Nabi SAW. Ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman, jangan kamu minta imarah, memimpin. Jangan kamu mau minta kedudukan. Misal itulah ya, yang tadi. Fa innaka in uqaitaha, kalau kamu itu dikasih tanpa minta, kamu ya, kalau kamu minta, mohon maaf, kalau kamu dikasih dengan minta, kamu akan dibuat bertawakal pada dirimu sendiri. Akhirnya merasa dirinya yang hebat. Dan jika engkau dikasih tanpa minta, engkau akan ditolong oleh Allah. Jadi kita nggak boleh mencari kemuliaan dengan kuasa kita, kedudukan kita, jabatan kita, dengan harta kita, kemudian kita mau agar orang-orang memandang diri kita. Enggak, akhirat enggak diperuntukkan oleh orang-orang yang mencari seperti itu. Sebagian salaf mengatakan tidaklah seseorang yang rakus terhadap kekuasaan bisa lurus, yang ada pasti nyimpang. Dia masuk hancur. Dia maju pengen jadi imam, dia sendiri yang nanti akan hancur karena dia pengen sekali jadi imam. Misalkan aku pengen sekali yang ngomong, aku pengen sekali yang berbicara, susah selamat.
jarang bisa selamat, karena dia menginginkan apa? Kemuliaan nanti, dengan ngomongnya, dengan khutbahnya. Di riwayat yang lain, Nabi SAW juga bersabda, sesungguhnya kalian sangat tamak terhadap kekuasaan, dan nanti kalian akan menderita, bahkan menyesal di hari kiamat. Karena kepingin banget, andai aku yang ngasih tahu, tapi nanti hari kiamat paling menyesal. Maka sungguh awalan yang menyenangkan, buruk kesudahan. Semisal tadi, awalan nyusunya doang, air susu pertama 2 tahun doang, ujungnya setelah disapih ya, di akhirat hancur, bubar. Karena orang yang menginginkan kemuliaan ini tamak, pasti sebelum mendapatkannya akan usaha keras. Wah, ada yang belajar mati-matian, belajar agama bisa jadi. Belajar agama keras sekali, luar biasa. Tapi bukan untuk cari ridho Allah, tapi agar nanti bisa kayak gitu loh, ya. Bisa jadi ulama, paham? Bisa jadi ulama, itu kan yang diinginkan manusia. Mau belajar yang keras biar jadi ulama, dan dia akan usaha keras lagi mempertahankan setelah dia dapat dengan kedzaliman, kesombongan, kerusakan, pakai segala cara. Kalau ada orang yang nyinggung dia, ya, dibantah batas habis-habisan. Kalau ada yang ada orang yang berusaha mau jatuhin dia bisa pakai segala cara. Mana ada yang berkuasa. Subhanallah. Termasuk dalam bab ini meminta kedudukan adalah seorang ulama, ahli ilmu, orang yang punya ilmu. Gak hanya ulama, semua yang punya ilmu atau yang belajar ilmu lah, penuntut ilmu lah, yang dia mencari ilmu tujuannya pujian, kemuliaan, kedudukan. Dia menghiasi ilmu, mempertunjukkannya sebagaimana dia mempertunjukkan pakaian. Aku sudah hafal sekian, aku sudah khatam kitab ini, kitab itu, disebutkan banyak. Alhamdulillah, aku akhirnya al-hafidh. Dan ini bukan disebutkan oleh saya, tapi oleh Imam Al-Ajurri semenjak wafatnya itu 360 Hijriah, dari dulu. Imam Al-Ajurri sudah melihat fenomena para penuntut ilmu atau alim ulama yang terfitnah dengan ilmunya. Dia mencari ilmu untuk ilmunya, dia mencari ilmu untuk dunia, dia mencari ilmu untuk, nanti akan kita sebutkan. Yang jelas mencari ilmu tujuannya apa? Untuk mengamalkan ilmu, itu saja, gak ada yang lain. Di garis bawah, mencari ilmu tujuannya beramal saja, garis bawah. Jangan sampai lupa, nggak ada yang lainnya sama sekali, nggak ada. Ya. Wala yujammilu ilmuhu bil amali bihi. Dia tidak menghiasi ilmunya dengan amal, tapi malah pertunjukan, nonton ke ilmu nih, pamer. Aku sudah ngerti ini, buat postingan-postingan. Sebenarnya tujuannya bukan itu, lain. Setelah dia banyak posting,
Nah, nanti baru orang-orang melihat. Dapatlah dia apa? Wah, hebat. Ilmu itu bukan pertunjukan. Bukan jenengan cari kemudian wah banyak sudah yang tak dapat. Bukan. Ilmu itu amanah. Mau pegang amanah? Ya. Mau pegang amanah? Bukan sesuatu yang dipertontonkan, bukan, salah, keliru. Saya sudah tobat dari hal itu. Saya menyesal sedalam-dalamnya. Saya merasa bersalah selama ini bertahun-tahun saya keliru dan saya tidak mau membuat Anda keliru. Dah kapok, muak, dah bertobat saya. Kata Imam Al-Ajurri, inilah akhlak. Inilah akhlak-akhlak yang atau yang semisalnya yang menjangkiti hati yang enggak pernah sebenarnya dapat yang benar. Karena dia bangkit hanya untuk cinta kemuliaan, kedudukan, suka dekat dengan raja, orang-orang kaya, suka dapat bagian. Gimana biar kalau aku berilmu nanti tuh kamu dimuliakan, kamu tuh kalau belajar yang rajin ya, mondok ya, nanti kamu tuh itu loh punya kendaraan, makan enak ya, ranjangmu bagus, orang-orang melihatmu ya, tinggi sekali dirimu, suka untuk didengar ucapannya, pengen nanti kamu tuh kalau ngomong orang akan taat, kalau perintahkan manut. Kalau kayak begitu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjadikan hakim dia kan gara-gara nyari kemuliaan ini tadi, akhirnya dia itu mingkem terhadap kemungkaran. Gak bisa bicara bebas karena sedang mempertahankan sesuatu. Dia memutuskan perkara bukan dengan keadilan. Kata Nabi, perumpamanya seperti menyembelih tanpa pisau dan membunuh-bunuhin orang. Dan orang yang seperti ini, orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu, tidak bermanfaat ilmunya, siapapun dia, entah ulama lah di zaman ini, entah doktor lah, lulusan mana lah, entah sarjana agama lah, kalau dia tidak mengamalkan apa yang dia pelajari, maka dia masuk dalam hadis ini, inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamah, orang yang paling keras siksanya hari kiamat, alimun lam yanfa'hullahu bi ilmi, orang alim yang pinter ngerti tapi ngertinya nggak bermanfaat buat dirinya, nggak memperbaikinya, nggak membuatnya beramal, nggak ada guna, nggak ada guna. Kata Imam Ibnu Rajab mengomentari tulisan Imam Al-Ajurri, Imam Al-Ajurri kata beliau, itu fenomena yang ada di akhir-akhir abad ketiga 360. Beliau nganggapnya gitu. Walam yazalil fasadu mutazayudan, dan kerusakannya terus bertambah berlipat-lipat. Fala haula wala quwata illa billah. Imam Ibnu Rajab itu sekitar 800 wafatnya. Sekarang kita tahun berapa? 1400. Udah hancur. Hancur. Hari ini hancur. Benar-benar hancur. Hancur. Kenapa toh? Dengan cinta kemuliaan, cinta kedudukan ini,
Dia akan membuat manusia jadi merendah pada dirinya dengan dia tinggi. Ya. Dia ngatur urusan manusia. Jadi dia pengen ketinggian di atas manusia, jadi merasa agung. Biar dipandang. Loh, kalau mau jujur, kalau memang carinya jadi ulama, ya. Kalau mau jujur ya, kita bilang, nak kamu jadilah ulama. Itu jangan dibilang ulama yang duduk di meja. Salah. Atau sedang ngajarin manusia, atau bilang jadi imam, nak, bukan yang sedang imami. Bukan gitu. Salah. Kalau mau jujur jadi ulama, bilang sama anak atau bilang sama diri kita yang mau jadi ulama. Ulama itu yang ngamal ya. Ulama itu yang rela kehilangan segalanya dan dia berikan untuk umatnya. Kamu siap jadi ulama? Ulama itu yang rela nggak punya bagian dunia demi mencari akhiratnya saja. Kamu mau jadi ulama? Ulama itu yang menghilangkan kebutuhan dirinya demi kebutuhan yang lainnya. Kamu mau jadi ulama? Kalau mau jujur jadi ulama ya begitu. Kalau yang disorot jadi ulama, jadilah ulama, maksudnya apa? Terkenalnya. Salah. Kita sudah tuntun manusia ke neraka, ke lembah binasaannya. Na'udzubillah. Astagfirullah. Dan orang yang seperti ini jadi cinta apa? Cinta ditaati. Dia melihat figur orang di depan, oh pada semua dengerin ya. Hancur. Hancur. Oh semuanya jadi butuh sama dia ya. Rusak. Semuanya jadi merendah ya sama dia. Astagfirullah. Padahal yang seperti ini, agar orang-orang menjadi butuh, dia jadi agung, itu enggak layak kecuali Allah saja. Hanya Allah yang layak ditinggikan. Enggak ada sekutu baginya. Manusia enggak boleh minta ketinggian. Manusia tidak boleh meminta ketinggian. Baik modusnya tadi dengan kekuasaan, harta, ataupun bahkan dengan agamanya. Makanya Allah boleh membuat seseorang hamba rendah, ya, boleh bagi Allah. Bagi manusia nggak boleh. Ya. Kata Allah, kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat, ya, Innal abda idza da'a Allah wa huwa yuhibbu, sesungguhnya hamba jika berdoa pada Allah dan Allah cinta dan dia cinta Allah, maka Allah katakan, ya Jibril, ya, jangan segera penuhi doanya, jangan dulu, jangan kasih. Fa inni uhibbu an asma'a tadarru'ah, akan aku senang dia bergantung padaku. Sesungguhnya Allah menguji seorang hamba dengan ujian musibah agar Allah bisa dengar itu. Minta sama Allah. Lah ini ya, dengan dirinya, prerogatifnya, otoritasnya, dia pengen agar manusia mendatangi dirinya. Al-kibriya uridai, kata Allah, kesombongan itu pakaianku, jubahku. Wal azamatu izari, keagungan sama pakaianku. Maka barang siapa berusaha merebutnya, adab tuh, tak adab, neraka, neraka. Baik. Termasuk bentuk mencari kemuliaan adalah, sudah mau habis, belum selesai, mencari pujian dari manusia. Kadang-kadang dia sengaja menunjukkan perbuatan-perbuatan, menunjukkan apa eksistensi dirinya, agar apa? Sehingga orang jadi senang sama dia. Padahal itu perbuatan rusak ya.
Jadi seorang yang sejati atau semisal alim tadi, harusnya orang yang alim, ustadz itu tidak meminta orang mentaatinya, akan tapi minta orang mentaati Allah saja. Kamu jangan ikutin aku, ikuti Allah saja. Terfitnah kamu ikuti aku. Yang benar ikuti Allah, ikuti Rasulnya. Jangan lihat diriku. Perbuatanku bisa keliru. Manusia bisa terfitnah. Jangan terus ustadz kok punya sosial media di like banyak orang, aku juga mau. Kamu kira itu selamat? Salah. Kamu melihat orang terpandang bicara, banyak yang nge-like, banyak yang nge-share. Kamu kira dia aman? Subhanallah, belum tentu aman. Diikuti sama jamaah. Aku juga mau. Sekalian ustadznya yang ngomong, kontribusi semuanya ikut sekalian buat. Wes hancur. Rusak. Masing-masing berusaha mencari apa? Kemuliaannya sendiri. Bubar. Dia memang memperbaiki manusia, tapi dia menghancurkan dirinya. Ibarat orang yang berinfak tapi riak. Hartanya bermanfaat untuk yang lain, tapi pahalanya nggak dapat dia sama sekali. Nggak ada, meskipun dia tadi nge-share banyak hal. Bubar. Jenis kedua dari meminta kemuliaan adalah, kalau tadi meminta kemuliaan dengan kekuasaan, otoritas, dan harta, ini meminta kemuliaan dengan perkara-perkara agama seperti ilmu, amal, dan zuhud. Kalau yang pertama tadi dengan apa? Harta, kedudukan, wilayah, otoritasnya. Kalau ini pakai ilmu, amal, dan zuhudnya, sehingga orang apa? Memuliakan dirinya. Kata Imam Ibnu Rajab, fahada afhash wa akbah wa asyaddu fasadan wa khotron. Ini lebih jelek, lebih buruk, lebih merusak, lebih bahaya. Makanya saya bilang, siapa yang bilang aman orang yang berbicara di depan? Malah disuruh anak-anak jadi yang di depan. Subhanallah. Kenapa toh? Karena ilmu, amal, zuhud itu hanya untuk mencari apa yang ada di sisi Allah berupa ketinggian di akhirat, bukan mencari ketinggian di sisi manusia dan dimuliakan. Kalau gitu binasa. Niatnya cari surga, sebenarnya dia sedang menggali langkahnya ke neraka. Niatku baik, nggak bisa. Lihat dulu, kamu ujungnya kemana? Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, innama fuddilal ilmu. Ilmu itu jadi unggul. Cuman buat apa? Li'annahu yattaqillahu bihi. Karena dia untuk bertakwa, untuk beramal. Beramal harusnya diapain? Disembunyikan. Yang lebih aman kan gitu kan? Jadi ilmu ya diutamakan gara-gara mau diamalkan. Kalau kemarin udah relawan mau bikin pipa untuk pengairan, ilmunya ya dibutuhkan untuk biar pipanya bagus, masangnya nggak keliru, ngalirnya nggak salah ya, terus bukannya ngalir malah balik. Ilmu kan diperlukan biar nggak ternyata bikin pipa malah rusak ya. Niatnya memperbaiki malah merusak gara-gara nggak belajar masang pipa. Laras. Tapi setelah belajar kok menentok. Kalau kayak gitu nggak ada gunanya kamu belajar masang pipa. Ilmu hanya unggul
diutamakan gara-gara bisa bertakwa, mau beramal. Itu jadi unggul ilmu. Tapi kalau enggak ada kontribusinya, enggak ada amalnya, ilmu memberatkan. Wa illa kana kasairil asya. Kalau gitu itu sama kama yang lain aja ilmu itu. Kalau bukan ditujukan untuk amal, itu kayak yang lain. Atau bahkan malah memudaratkan seperti yang kita bahas. Dan ini, kalau amalan akhirat, perkara agama, ditujukan untuk mencari hal yang fana. Ini juga ada jenis. Yang pertama untuk cari harta, misalkan. Cari harta masuk dalam hadis Nabi. Man ta'allama ilman, barang siapa nyari ilmu yang harusnya dicari untuk mencari wajah Allah, ridho Allah saja. Tidaklah dia mencarinya kecuali agar dapat bagian dunia. Kalau kamu belajar agama, nanti kaya, dikasih fasilitas, ya. Ini nasihat siapa ya? Tahu, ya. Orang gila ya yang nasihatin kayak gini. Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Dia tidak akan mencium bau surga. Kalau tujuannya nanti kalau kamu jadi ulama, kamu itu ya S3, kamu ngajar, gajinya besar. Kalau kamu al-hafidh ya, nanti itu ada masjid di mana membutuhkanmu. Nah, kamu cari yang paling enak itu ya, dari tawaran-tawaran yang ada. Yang paling besar yang mana? Kedudukan orang yang seperti ini seperti orang yang punya perhiasan mewah ya, dijual buat hal-hal yang rendah. Sudah tahu harusnya perkara agama dicari untuk ketinggian di sisi Allah, tapi malah mencari bagian dunia. Jenis yang kedua mencari tadi harta, ya, ini mencari ilmu untuk tadi otoritas di atas makhluk, panggung, sorot lampu, kedudukan, kemuliaan, diagungkan, ya, agar orang tunduk ya, sama kiai gen manut, agar manusia pada ngeliatin dia, terkenal, bikin channel. Naudzubillah, astagfirullah. Nabi SAW bersabda, man talabal ilma, barang siapa mencari ilmu. Dan ini bukan hanya untuk ulama, siapapun yang mencari ilmu di hari ini, Anda semua juga. Liyumariya bihis sufaha, untuk mendebat, ngalahin orang, jangan nge-share ilmu, tapi tujuannya itu untuk menskakmat lawan, cek kesel mbek wong, nyo mau membungkam, dalili ya. Bukan mau ngasih hidayah, tapi ben meneng, nah, gantian kono ya, mendebat tak kalian ayo mau ya. Orang-orang bodoh ngerti kalau aku pinter. Liubahiya bihil ulama, lijariya bihil ulama, untuk bangga, pamer, nunjukin ilmu, untuk bisa mengatakan saya punya sanad, saya punya ijazah, saya punya gelar, untuk semacam itu, merasa tinggi, keren-kerenan lah ya, kalau mau bahasa sekarang, cari ilmu yang keren dong. Cari ilmu tuh yang apalah, yang keren, yang pinter-pinteran. Di majelis pengennya kelihatan beda. Au yasrifa bihi wujuhan nas ilaih, atau memalingkan wajah manusia kepadanya. Cari muka, cari sorot lampu,
cari panggung, cari pujian, cari ketenaran, cari kedudukan, ya, cari kesombongan. Kata Nabi, fanar, fanar, neraka, neraka. Maka celaka orang yang punya ilmu tapi dari awal salah niatan mencari ilmu. Kalau niatannya cuma untuk biar kelihatan, bukan kamu sedang ke surga, kamu sedang menggali kuburan ke neraka. Celaka, binasa. Karena tujuan ilmu untuk apa? Untuk diamalkan. Tadi, setelah ngerti, kalau cuma meneng aja nggak buat ledeng, nggak buat masang, genopo wis sinau. Kita tujuan tuh bukan memperbanyak ilmu, salah. Itu prinsip dunia. Sinauno sing akeh. Enggak, beda akhirnya. Kamu belajar untuk beramal. Kalau kamu belajar nggak dapetin amal, kamu sudah salah. Salah. Pokoknya sing akeh ilmu salah. Karena ilmu tadi untuk diamalkan. Sama saja, harus ngerti tentang pipo, harus ngerti tentang ini, meneng tok ya. Uncal kewe itu. Dalam riwayat lain, wala tajtarru bihil majalis, wala litakhiru bihil majalis, bukan untuk buat majelis, bukan buat nyari murid, nyari pengikut, follower, subscriber. Cari ilmu biar nanti banyak yang dengerin. Cari ilmu biar apa? Biar bisa ke sini, jangan ke sana ya. Kalau aku yang buat, ya, kalau proyekku, ya. Kalau aku, kalau pondokku, kalau bahasanya gitu aja. Beda, ya. Agar orang-orang pindah melihat dirinya. Faman fa'ala dzalika fanar fanar. Neraka. Muasisnya, pendirinya, bisa jadi telah memberikan manfaat pada manusia banyak kontribusinya, tapi dia nggak menyelamatkan dirinya. Karena ilmu diamalkan untuk menyelamatkan diri, tapi dia mencari ilmu justru untuk apa? Ya, meninggikan diri, neraka. Dalam riwayat lain, ya. La tata'allamul hadis, jangan kamu belajar hadis ilmu liyuhaddisa bihin nas, agar kamu bisa ngajarin manusia. Nabi belak-belakan ngomong sabdanya. Jangan kamu belajar untuk ngajarin. Kalau kamu belajar untuk ngajarin, kamu jadi suka apa? Hah? Suka untuk dapat sorot lampu. Padahal tadi ilmu untuk beramal. Jenengan kalau di sini yang kurang apa? Oh, nggak ada yang nyapu. Ya amalnya nyapu. Ya. Yang di sini nggak ada yang masak. Ya amalnya masak. Ya. Yang di sini kurangnya yang ngajar Iqra. Yang amalnya baru ngajar Iqra. Bukan minta. Ya. Bukan nyari. Kalau nyari kita masuk delik-delik tadi. Ya. Beda ya. Beda sedikit nih. Beda sedikit ya. Kalau kita yang nyari, kita kena delik ya. Nanti kalau jenengan masuk kemana perumahan, Pak saya mau bicara, maksudmu gimana? Mau nyari muka ya. Ya, kelihatan lah arahnya. Saya maunya yang ngomong. Udah jelas. Kata Nabi, jangan belajar hadis untuk ngajarin. Kecuali dia yang bilang, Pak di sini kurang apa, nggak ada yang khotib, insya Allah saya bisa bantu. Baru kamu maju, ngamalnya ngajarin. Bukan dari awal kamu menawarkan dirinya, kasih ini, nggak sadar kamu sedang menarik wajah manusia kepada dirimu, nggak takut delik itu. Saya lilahnya kecampur. Ya.
Kalau menang sana ya sudah hancur semua ya. Kalaupun ada ikhlasnya ya wis pahalanya sithik ya. Kalaupun bener makanya bukan untuk ngajarin manusia ilmu itu ya. Tapi untuk diamalkan oleh dirinya, menyelamatkan dirinya dari neraka ya. Gitu terus. Atau yang dibutuhkan apa? Dibutuhkan apa? Dibutuhkan apa? Jangan berkontribusi ya. Jangan berkontribusi, bukan diam. Kalau tujuannya mencari ilmu karena ilmu, memperbanyak ilmu, jadinya yang disebut dengan apa? Takalluf ilmu. Apa itu takalluf? Membebani diri dengan ilmu. Karena ilmu tadi suruhnya apa? Amal. Berarti jenengan tambahi. Kira-kira sanggup gak itu semua? Kasih umpama ya. Perintah sholat, perintah zakat, perintah rawatib, perintah duha, perintah sholat lalu semuanya. Aduh, aku rung masak kayak blas, rung terbiasa. Akhirnya jadi ngerti tapi tidak melaksanakan yang dia ngerti ya. Kalau nambah lagi, ibaratnya saya kemarin sudah tahu perintah sedekah. Jelas nggak sedekah itu perintahnya? Jelas. Aku pengen ngrungokke sedekah meneh ya. Berarti seakan-akan opo mau sedekah. Saya opo? Sedekah. Ping pira kowe krungu sedekah? Ora mbok lakon-lakoni. Kaya Bani Israil ya. Yahudi. Ngerti enggak melakukan yang dia ngerti. Dihisapkan berarti sudah berapa kali kamu dengar tuh ya. Kalau carimu ilmu karena ilmu, nanti kamu jadi begini. Yang belum tak dengerin apa ya? Enggaknya dah tahu, skip ah. Udah ngerti, skip. Sudah ngerti kabeh wis bubar. Ora amal bar. Kalau cari ilmu karena ilmu, jenengan akan gini. Misal materi sholat ya. Cek tak dengarkan dari ustadz ini. Oh gini ustadznya. Coba kalau ustadz itu menyampaikan beda sidik, kurang menarik ustadz ini ya. Ujungnya apa? Ngeremehin, nggak ada apa-apa, nggak ada amalnya ya. Cuman tadi memperkaya itu nggak ada istilah khazanah, nggak ada. Yang benar nggak ada. Yang ada ilmu untuk beramal saja, bukan khazanah. Ilmu itu bukan disimpan ya. Nanti kalau cuman nyari ilmu gara-gara ilmu, oh ya menarik ya, bagus ya, gitu aja udah. Besok datang lagi oh bagus. Orang nobai. Ya. Inna asyaddan nas yaumal qiyamah apa? Orang yang paling keras siksanya hari kiamat apa? Orang yang ngerti tapi ngertinya nggak bermanfaat buat dirinya, nggak menyelamatkan diri. Esok mati ra ono amale blas. Aku wis lungguh suwe ya, wis ngrungokke akeh. Kok ora ketemu? Ya ora ketemu, ora ngamal kok. Ya. Cuman ngerti tok kok. Ya, ibaratnya tadi ngerti membuat pipa, membuat gini, besok mati nggak ada apa-apa. Ya nggak ada apa-apa. Oh nggak pernah berkorban. Wong sholatnya sedikit, ya. Puasa jarang. Ya. Kalau ilmu nggak beramal ya gitu. Nggak menyelamatkan diri ya. Itu ilmu yang nggak bermanfaat. Jenengan nggak harus pinter semua hal, tapi pastikan jenengan mengamalkan apa yang dia dengan tahu saja sudah cukup ya. Perbanyak itu. Kita itu bukan disuruh dituntut jadi orang yang paling pinter di dunia. Itu siapa yang bilang? Suruh memperbanyak ilmu, ya itu Yahudi banyak ilmunya ya. Ujung-ujungnya apa Yahudi itu? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apa kamu mengimani sebagian membuang sebagian? Pilih-pilih sing enak ujung-ujungnya ya. Karena wis akeh krungune to. Sing paling enak iki sing paling enak ngandani wong. Meneng wae aku. Sing angel-angel ra usah ya. Ujung-ujungnya gitu. Ujung-ujungnya seperti Yahudi atakmuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Ngongkoni wong ya. Ini share, ini watan sauna anfusakum, lupa dirimu nggak ngerjain. Persis kan dengan Bani Israil 100% ya.
Makanya saatnya kita sadar, ilmu bukan untuk dicari, untuk diperbanyak saja. Itu bukan gitu. Ilmu bukan buat ngajari manusia. Ilmu itu yang dibutuhkan cuman kontribusi atas ilmunya. Ibarat kalau mahasiswa itu KKN itu ya mungkin ya mirip ya. Sebenarnya walaupun enggak mirip ya, tapi sedikit lah. Makanya sekali lagi ilmu bukan pertunjukan. Bukan orang yang paling banyak terus ini loh gini. Ilmu itu amanah. Amanah. Ali bin Abi Thalib mengatakan, wahai pemikul ilmu, beramallah, fa innal ma'al alimu man amila bima ya'lamu. Karena orang yang berilmu, alim, ulama itu orang yang mengamalkan yang dia ilmui, sehingga cocok ilmu dengan amalnya. Nah itu baru alim. Panjenengan mau alim versi yang mana? Aku pengen mirip itu loh syekh yang terukir namanya di zaman, nyari terkenal sebelumnya. Alim itu di sisi Allah, nggak peduli dikenal manusia atau enggak. Dan jenengan belajar pengen terkenal atau pengen kelihatan atau enggak ya, ya jangan sampai salah. Akan muncul nanti kaum yang memikul membawa ilmu tidak melewati kerongkongan mereka, ilmunya menyelisih amalnya. Gini ya, dilihatin faidah, banyak faidah. Ya. Rahasianya menyelisih yang nampak darinya. Katanya bagus, saya sebelahnya yang buri, ya. Paling bakhil dewe, ya. Sekedar memanfaatkan posisi biar dapat fasilitas. Ya. Kemudian dia berbangga, ini loh kita banyak, ini loh aku sudah ini. Sehingga sampai ada seseorang yang marah terhadap temannya, kok kamu belajar di sana sih? Ya. Itu siapa dia? Dia kitab apa? Ya. Memang dia dapat tazkiyah dari mana? Ini omongan orang belakangan. Omongan orang dulu, salaf dulu, ilmunya tuh mastur, nggak kelihatan. Karena tujuan ilmu bukan untuk diperlihatkan, bukan pertunjukan. Tujuan ilmu amal. Makanya mereka salaf, yang kelihatan cuma amalannya. Apa ada salaf ngomongannya gini-gini? Enggak ada. Itu saja amalnya berusaha disembunyikan. Hampir-hampir salaf nggak kelihatan kabu ya. Padahal aslinya di belakangnya gunung amal besar-besar ya. Nah kita baru beramal sedikit, pengennya ketok ya. Nanti pakai delik dokumentasi kadang-kadang. Dokumentasi di-share terus. Dokumentasi kan buat pertanggungjawaban aja pada donatur yang nggak perlu diperlihatkan kecuali pada orang yang butuh. Nah, di-share terus. Kalau gitu kapan ada gunung amalnya? Amal diperlihatkan terus bubar. Ya. Mau selamat pakai apa di akhirat? Surga itu diraih dengan amalan atau pengetahuan? Amalan, jazaan bima kanu ya'malun. Wa tilkal jannatu allati uristumuha, itulah surga yang diwariskan kalian kepadanya, bima kuntum ta'malun, karena kalian dulu mengerjakannya, bukan karena dulu mengetahuinya. Arti itu enggak ada gunanya. Al-Hasan juga mengatakan yang serupa, janganlah bagian dari kalian, dari ilmu kalian, agar kalian itu disebut alim. Makanya jangan nyari ilmu biar jadi ustadz, jangan nyari ilmu biar jadi ulama. Udah salah ya. Nyari ilmu untuk beramal saja, gak penting mau jadi ulama, jadi ustadz, malah lebih serem ya. Nah. Dan jenengan saya harus hati-hati ya. Sedikit saja omongan saya di sini ada ingin sisi menunjukkan diri, ngetoknya iseng ilmiah rada angel-angel kan jamaahnya kita, sangar ya ustadz, celaka saya, ya, bubar ya. Ketika mau jadi imam, perasaan saya pengen nunjukin hafalan, mati saya. Ya. Jenengan hafalin Quran untuk apa?
ya nanti kalau saya sholat sendiri kayak ngapalin dzikir itu loh, dzikir itu sholatnya biar bisa tak amalin di sholatku. Nanti kalau di kendaraan aku pengen bisa sambil baca Quran. Nah, jangan tujuan ngapalin Quran gitu. Atau tujuan ngapalin Quran sekarang gimana? Biar dapat sanad, muridnya banyak, ngajarin wong jadi imam. Astagfirullah. Astagfirullah. Kemudian, mohon maaf, ya, wah sudah waktunya. Ya. Orang-orang salaf dulu karena ngerti, ya, lari dari setelah beramal mumpet, takut masyhur pujian. Ya. Mereka itu paling nggak suka berfatwa dan ngomong. Mereka paling nggak suka untuk ngomong, paling nggak suka untuk apa? Bicara. Coba sekarang. Malah semuanya sama ustadz itu ya, semuanya kontribusi buat kanal, buat channel, buat akun, brand sendiri, ya rusak lah kalau kayak gitu. Al-Barra rahimahullah mengatakan, aku ketemu 120 sahabat dari Ansor. Ada seorang yang tanya tentang sebuah permasalahan, ya, tidak ada setiap di antara mereka kecuali pengen sana aja yang jawab, jangan akulah. Ya. Bahkan kadang sana pergi ke sana, yang sana sampai 120 balik lagi ke awal, sana lagi. Ya. Akhirnya ketemu jawaban. Ya. Nah sekarang gimana? Ya jawablah. Ya. Kalau bisa kamu yang jawab, channelmu. Ya. Ada yang mengatakan a'lamunas bil fatawa askanuhum. Orang yang paling ngerti terhadap fatwa itu justru yang paling diem, paling meneng lah ya. Dan yang paling bodoh terhadap fatwa adalah yang paling cepat ngomong. Seret. Dibutuhin nggak? Kamu tuh ketika kayak gitu dibutuhkan orang nggak? Kalau nggak ketemu niat yang baik, jangan sampai kita menaruh diri kita dalam ya jembatan antara neraka dan surga. Sufyan As-Tsauri sebagai orang imam yang paling pinter saja ngomong ya. Kami ketemu para ahli fikih, semuanya benci untuk menjawab pertanyaan dan berfatwa. Nggak suka ngomong, nggak suka ngasih tahu. Hatta la yajidu dan min an yaftu, sampai dia kepepet dulu ya. Wis ora ono sing ngomong. Serana sing do meneng kabeh ngomonglah dia, nggak ada tempat lain, nah dia baru ngomong. Jadi bukan dia sedang menyodorkan diri untuk pamer, menunjukkan penguasaan. Kalau kayak gitu, dia sedang bahaya. Sebagian ulama sampai mengatakan seperti ini. Jika kamu ditanya pertanyaan, tujuanmu itu bukan menjawab pertanyaannya atau fokusmu, tapi fokusmu adalah membebaskan dirimu dari neraka dulu. Selamat gak kira-kira ini aku? Ada yang lain? Sana jawab aja sana, jangan aku. Salah aku. Lihat sekarang, orang-orang pandir, orang-orang awam hari ini menggampangkan urusan dakwah dan fatwa. Sampai terakhir ini muncul fatwa-fatwa nyeleneh dari kanal mana ya. Isinya rada jorok-jorok, aneh-aneh. Hukum nyuwun sewu memakai BH misalkan. Piye maksudnya? Kayak gitu yang nggak perlu dia nyari agar ada liker, nyari yang janggal-janggal kan ya. Jadi ada kelihatan modus-modus orang yang nyari popularitas itu ngasih tahu itu yang janggal-janggal, yang rada aneh-aneh, yang sebenarnya nggak bermanfaat untuk memberi hidayah manusia, tapi dia cari yang agak beda-beda gitu loh ya. Tujuannya agak jelas, bukan nyari hidayah, bukan ngasih hidayah manusia, tapi tujuannya adalah agar ini loh beda ya. Tujuan pertama adalah menyelamatkan diri dulu.
Jangan tujuan fokusnya adalah jawabin dulu, selamat gak ya aku. Sudah ada yang lain, jangan ke saya, itu aja. Ya. Baik. Nah, di antara fitnah yang lain yang harus kita pahami adalah janganlah seseorang karena fitnah kedudukan ini suka mendekati orang-orang kaya atau raja. Nanti jenengan jadi ketularan sedikit banyak. Ya. Karena kalau sudah sering kayak gitu, ya, dia itu kena fitnah. Jenengan kalau dekat orang yang banyak hartanya, sedikit banyak, minimal kecipratannya jenengan jadi apa? Nggak bersyukur dengan apa yang jenengan punya. Mulai jenengan lihat, bisnis saya kok nganu ya dapat setiap langsung 25 juta, 3M, jenengan lihat kok aku cuman 30.000. Mulai jenengan kena fitnah. Jenengan dikasih orang kaya terus fasilitas, jenengan jadi nempel terus. Enak ya. Padahal Nabi itu malah memerintahkan apa? Istighna aninas, merasa kaya dari manusia. Malah cari fasilitas. Ya. Tidaklah ada yang mendekati raja dengan sebuah pendekatan kecuali justru ditambahkan Allah kejauhan dari Allah. Ya. Makin dekat dengan kayak gitu, makin jauh dari Allah. Makanya nyuwun sewu, ustadz, alim, dekat-dekatnya sama orang-orang muhsinin yang punya harta, fitnah, ya udah tak bilangin aja belak-belakan. Dekat-dekatnya kok sama kayak gitu terus, nyari fitnah, ya, nyari fitnah. Orang yang dekat-dekat ini disebutkan oleh Nabi, fitnahnya, bahayanya. Nabi berkata, berlindunglah kepada Allah dari sumur kesengsaraan, sumur penderitaan, jubbul hazan. Apa itu sumur penderitaan, sumur kesengsaraan? Ya Allah, lembah di jahanam yang jahanam saja berlindung darinya di setiap hari 100 kali. Loh, ya Rasulullah, siapa yang masuk? Al-qurra al-mura'una bi a'malim, ahli qiraat yang memperlihatkan amal mereka. Makanya belajar Quran, belajar baca, ngafalin itu bukan untuk ditunjukkan, buat ngamal. Tadi saya bilang, ini hafalan di sholat digunakan, bukan buat ngimami. Ya, kalau kayak gitu jenengan akan pamer. Ya. Aku berusaha menghafalkan yang banyak. Ya. Biar nanti tak perlihatkan, celaka kamu. Pikirmu kamu sedang nyari surga, sebenarnya kamu sedang menggali tempat ke dalam neraka. Ya, bahaya, bukan untuk ditunjukkan, ya. Bukan, bahaya. Ya. Baik. Oleh karenanya terakhir ya mungkin nih, tidak disukai mengambil jalan-jalan atau sebab-sebab yang membuat kita jadi terkenal. Nggak seneng, nggak disukai oleh para salaf atau ulama yang hakiki. Pokoknya segala jalan yang bisa mengantarkannya kepada populer, terkenal dengan menunjukkan amalan, ucapan, perbuatan, ya itu nggak disukai banget. Ya. Makanya dulu ada seseorang yang masuk ke Dawud At-Ta'i. Siapa lagi? Ditanya Dawud. Ada apa kok datang ke sini? Aku pengen mengunjungimu. Kata Dawud, ya. Adapun engkau, kamu kan sudah baik. Ya, engkau sudah berniat baik, tapi coba lihat dulu, kamu ya memang ketemu aku memang apa? Siapa aku? Ya. Sampai Daud, aku zuhud bukan, ahli ibadah bukan, soleh bukan. Terus dia sebutkan terus, Daud mencela dirinya sampai ya. Daud ngomong, Daud ini yang dikunjungi, ya. Bukan dia ngomong, dulu di masa muda aku orang fasik, suka maksiat. Ketika sudah tua malah aku suka pamer. Dan orang yang pamer lebih buruk dari yang fasik.
Dulu aku nggak ngerti ilmu, sekarang aku ngerti ilmu, aku malah pamer ilmu. Lebih buruk yang pamer ilmu daripada yang dulu nggak ngerti ilmu. Maka kita harus introspeksi terhadap ilmu. An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai nggak suka diminta doa. Ini ada orang yang doakan saya. Ada Imam Ahmad datang ke Imam Ahmad, ya, tolong doakan yang Imam. Lah kalau kamu minta doa aku, terus sopo sing doain aku? Ada Ibrahim An-Nakhai, kalau ada seorang masuk rumahnya dia sedang baca mushaf, langsung ditutup. Nah, ini malah ditunjukkan. Ada orang yang ulama yang dia sedang makan di sebuah tempat, ada raja lewat ngelihat, Assalamualaikum. Dia segera makan cepat-cepat, nggak mau ngelihatnya, nggak mau dilihat. Takut kalau dia jadi dilihat, disorot manusia. Nah, sekarang posisi kita di mana? Nah, inilah puncak dari suka harta dan suka kemuliaan. Asalnya adalah cinta dunia, dan cinta dunia asalnya adalah ngikutin hawa nafsu. Solusinya adalah zuhud terhadap dunia yang fana. Dan apa? Berlomba-lomba beramal, menyembunyikannya, mengikhlaskannya lagi sebanyak-banyaknya. Disitulah ada kemuliaan, meskipun tidak ada orang yang kenal sama sekali. Cukup Allah saja. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Jika ada kekeliruan, saya beristighfar kepada Allah dan merujuk pada yang lebih benar. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.